Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Public Currency. Dan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menganalisis pergerakan harga market, baik itu di saham, kripto, dan forex. Dan kita pastinya juga bisa memprediksi kemana harga seterusnya akan berlanjut. Mau itu bearish, bullish, mau itu terjadinya bull market atau bear market, terjadinya pembalikan harga atau harga berkelanjutan. Kita akan membahas semua itu di video selanjutnya nanti. Tapi seperti di judul video ini, kita akan membahas yang namanya apa itu candlestick. Mungkin orang-orang yang baru masuk ke dunia investasi dan trading mungkin kurang adanya pemahaman tentang bagaimana cara membaca pergerakan harga atau cara memprediksi market akan kemana. Kita akan membahas candlestick sebagai pembahasan yang paling dasar dan pembahasan yang paling fundamental kalau bisa saya bilang itu. Tapi pertama-tama kita akan membahas sejarah dan asal-usul dari candlestick. Nah, dari mana atau sejarah dari candlestick itu berasal? Kita kembali ke abad 18 yang dimana era tersebut di daratan Jepang masih ada yang namanya era Shogun, yaitu dimana era tersebut masih memperebutkan wilayah, masih memperebutkan kekuasaan, masih yang namanya perang-perangan lawan dinasti-dinasti kayak di wilayah Kyoto itu yang sekarang itu Tokyo itu paling sengit lah. Dan di era tersebut terciptalah candlestick. Berasal dari seorang penjual atau pedagang beras yang bernama Honma Munehisa dari abad ke-18. Dia itu menggunakan candlestick sebagai pengukur berapa penjualan beras hari ini atau sampai bulan-bulan kedepannya itu dia menggunakan candlestick sebagai pengukur harga. Sampai ke wilayah Eropa di tahun 1998, candlestick itu merambah ke mana-mana di perusahaan atau mau di suatu bisnis itu pasti ada yang namanya candlestick. Sebelum terjadi yang namanya krisis moneter dunia. Sampai sekarang candlestick itu bisa kita lihat dari berbagai macam jenisnya, dari support area yang mau bentuknya itu pin bar atau yang bentuknya itu kayak volume batangan dari bawah ke atas, itu bisa kita temukan dari berbagai jenisnya. Itu kita bisa analisis pergerakannya itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Itu kita tuh di tempatnya investasi yang bagaimana. Dan kita mulai tentang permulaan apa itu candlestick, dan kita gambar aja candlesticknya biar ada gambaran buat kita semua. Bentar. Yang pertama saya akan membuat candle bullish, ini saya akses aja dalamnya. Yang kedua candlestick bearish. Mungkin ada kebesaran satu, tapi ini buat gambaran aja. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yang di sini itu area ini itu disebut yang namanya itu badan candle atau yang kita sebut sebagai body atau candle atau badan dalam bahasa Inggris itu body ya, terdiri dari dua sisi ya. Yang pertama itu open position. Ini dimana candlestick itu dari awal kebentuk sampai dia itu penutupan, atau enggak dia kesini dulu. Namakan yang posisi satunya lagi itu close position,
Tapi untuk yang candle bears ini berbeda karena terciptanya candlestick bears ini. Nah, candlestick bears ini terciptanya dari atas dulu, dari atas body candle, dan berakhir di sini sebagai close position. Kita lanjut yang kedua. Apa itu ini? Yaitu ekor, atau kita yang sebutnya itu shadow atau sebuah bayangan. Kalau shadow itu atau ekor itu ada dua tempatnya, mau itu di bawah atau di atas. Itu di dua macam candle, mau itu di bullish, bearish, itu sama aja. Nah gitu. Kalau di bearish sama aja, mau itu bullish atau bearish, tempatan high dan low itu sama aja. Karena kalau kita artikan bahasa Indonesia, kalau high itu atas, kalau low itu pastinya di bawah. Ini high dan di sini pastinya itu low. Mau itu candlenya itu bullish atau jenisnya itu bearish, pasti high dan low itu ada di tempatnya masing-masing. High itu di atas dan low itu di bawah. Dan kita akan bahas apa itu high. High itu kita sebutnya itu sebagai dorongan jual. Atau kalau kita pas sebutnya itu pas trading itu sell. Kalau kita sebutnya dorongan sell pas kita trading itu harganya itu mulai turun ya. Dorongan buy. Nah, gini ya. Candlestick itu adalah gambaran seseorang atau suatu barang mengalami kenaikan atau penurunan sebuah harga. Nah, kalau kata saya itu atau statement atau pendapat saya itu, candlestick itu menafsirkan sebuah nilai suatu barang, mau itu naik turun itu disebut gambaran dari candlestick. Dan dari bagian-bagian candlestick ini terpecah menjadi beberapa macam candle, membuat artian penafsiran dari kenaikan atau penurunan harga yang berbeda. Misalkan, nah beda kan kalau ini pasti ada yang nggak punya ekor low ataupun nggak punya ekor high. Jadi candlestick itu bisa tercipta menjadi beberapa bentuk. Gambarkan candlestick itu sebagai manusia. Manusia itu bisa terbentuk dalam fisik apapun, mau itu sempurna ataupun tidak sempurna. Dan pastinya kalau manusia itu populasi, dari segi populasinya itu pasti naik dan turun. Ada yang terlahir, ada yang meninggal. Kalian bayangkan seperti apa? Bebas. Yang penting itu kalian bisa paham bagaimana candlestick itu bekerja. Di sini tercipta suatu kesenjangan dari candle bullish dan bearish. Nah, gimana? Pas harga berlanjut di sini, candlestick malah tercipta cukup jauh dari candlestick awal. Dengan candle bullish dan bearish ini memiliki jarak yang berbeda yang disebut sebagai kicker. Ciri candle bearish yang kita tadi sebut itu, candlestick adalah menafsirkan sebuah nilai suatu barang. Nah, yang tadinya misal kita harga ini 17.000 menjadi 14.000. Dari 17 ke 14 sudah menunjukkan adanya penurunan harga secara drastis. Nah, yang kedua itu kita sebut sebagai ini candle Marubozu.
Nah, kalau kalian lihat itu candlenya itu yang mana? Kalau kita sebut candle Marubozu. Nah, candle Marubozu adalah suatu candle panjang yang tidak mempunyai ekor sama sekali. Yang kita gambar itu adalah candle bullish, yang artinya harga bayar itu sedang yang namanya mendominasi harga pasar. Candle bullish ini empat-empatnya semuanya. Kalau candle Marubozu itu fokus pada satu candle aja, maupun itu sebaliknya. Kalau yang munculnya itu candle bearish, ini juga yang namanya mendominasi harga pasar untuk terus turun. Jadi kalau candle Marubozu itu, kalau yang dominannya itu candle hijau, pastinya itu bullish dan akan lanjut tren ke atas. Kalau candlenya itu merah bearish, itu pasti harganya akan terus turun ke bawah. Nah, contoh ketiga itu kita ambil aja di sini. Ya, kita sebut ini candle engulfing karena ini dominan untuk ini dominan untuk bullish. Candle engulfing itu mempunyai dua cara untuk menafsirkan harga akan terus kemana, yaitu bearish, yang kedua itu bullish. Yang pertama itu candle bearishnya itu harus lebih pendek dari candle yang kedua, atau yang kedua itu candle bullish. Yang kedua itu harus lebih tinggi daripada candle yang pertama. Dan yang candle pertama atau candle bearish ini harus lebih kecil daripada candle bullish ini. Dan candle bearish ini harus berada di dalam area candle kedua, atau tidak boleh ada di bawah open position atau ada di atas close position. Jadi candle ini harus mencakup ada di dalam area candle. Segitu aja untuk penjelasan kali ini, dan untuk pembahasan di video selanjutnya kita akan lanjutkan tentang seputar membahas macam-macam candlestick dan bagaimana cara penggunaannya, dan di mana posisi yang pas candlestick itu akan muncul, dan kita bisa baca pergerakan cara dari suatu harga akan kemana. Dan sampai di sini saja di pembahasan video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.